A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-wadhifatus saminah, yang wadhifah atau rutinitas yang ke-8 ini bagi seorang pelajar, seorang guru, seorang pelajar harus mengerti ini, aya'rifa, supaya mengetahui siapa talibul ilm, orang yang lagi mencari ilmu, orang yang mengajarkan ilmu agama, as-sabab, pada sebab, alladzi yang bihi, dengan ladzi yudriku, ditemukan, dia bisa mendapatkan siapa talibul ilm, asrafal ulum, pada semulia-mulianya ilmu. Jadi harus kita ketahui, orang yang belajar maupun yang mengajarkan ilmu yang paling utama itu apa. Di dalam keterangan kitab Imam Al-Ghazali ini harus mengerti ini. Kalau kita tidak ngerti, kita belajar asal belajar, tidak ngerti mana yang paling utama yang harus kita pelajari, maka kita harus mengerti dulu. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya itu semuanya, sebabnya yang apa ini, untuk kita bisa mengerti mana ilmu yang paling utama yang harus kita kejar, yang harus kita pelajari, yang harus kita bersungguh-sungguh mendapatkannya. Yuradu bihi syai'ani, itu dimaksudkan adalah dengan dua macam. Yang pertama, ahaduma, utawi salah satunya, keduanya syai'an, ahaduma utawi salah satunya syai'ani, itu syarafus samroh. Yang kita harus paham adalah semulia-mulianya buahnya ilmu, sepaling mulia-mulianya buahnya ilmu. Wasani, yang kedua adalah wasaqatud dalil, artinya kuatnya dalil, kokohnya dalil, wa quwwatuhu, ya, dan kuatnya dalil ini. Wadzalika, dan utawi itu semuanya, ka ilmi dini, seperti ilmu agama, seperti contoh ini diumpamakan, ka ilmu dini, seperti ilmu agama, wa ilmi tib, dan ilmu kedokteran. Fa inna samrata ahadihima, maka sesungguhnya buahnya salah satu keduanya, yaitu ilmu agama dan ilmu tib, itu al hayatul abadiyah, itu adalah kehidupan yang abadi. Dua-duanya itu, ya. Suatu contoh, ilmu agama, ilmu kedokteran, itu buahnya itu apa? Jadi kalau kamu belajar, buahnya apa ini? Buahnya adalah yang pertama al hayatul abadiyah, yaitu buahnya kehidupan yang abadi selama-lamanya. Hidup, masih kehidupan dunia ini, kehidupan di alam barzah, kehidupan di akhirat nanti. Wasamratul akhar, dan yang apa itu buah yang lainnya, kalau ilmu kedokteran adalah al hayatul faniyah, yaitu suatu kehidupan yang fana. Kamu belajar ilmu dokter, paling ya mati apa tidak? Mati, ya. Ilmu tentang kedokteran juga mati, ya. Berarti kalau gitu sifatnya fana, fana. Fayakunu, maka oleh karena itu kita mengetahui dengan ini, ilmu din asraf, maka oleh karena itu belajar ilmu agama lebih mulia dipandang dari sini, ya. Dipandang dari sisi ini, ilmu agama lebih utama, lebih harus kita kedepankan. Sebab ilmu agama mengantarkan kita kehidupan abadi selama-lamanya, tidak hanya hidup, bahagia selama-lamanya, bahagia setelah alam barzah ini. Tapi kamu itu pilihannya, kebanyakan orang sekarang dan orang-orang tua kalian, banyak mana kira-kira? Nah, belajar ilmu agama ini, kalau kamu belajar ilmu agama seperti kamu belajar syariat, belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kamu punya hafalan Al-Quran, nanti kamu bisa memberi syafaat, orang tuamu masuk surga, mertuamu masuk surga, saudara-saudaramu masuk surga, syafaat kamu bisa menghafal Al-Quran, kamu bisa mendapatkan syafaat, hidup bahagia, diampuni dosa-dosanya, di alam barzah bahagia, di akhirat bahagia. Pilihan yang pertama,
Tapi kamu di dunia mungkin barangkali kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu tidak bisa jadi presiden, kamu tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia ini. Tetapi yang kedua, anak kamu mau dijadikan dokter. Jadi dokter bayarannya 10 juta per bulan. Nanti anakmu punya mobil, punya rumah mewah, pokoknya mau segala yang mewah-mewah. Kamu bisa mendapatkan fasilitas duniawi, tapi tidak ada jaminan karena dia hanya belajar ilmu kedokteran, tidak belajar ilmu agama sungguh-sungguh, tapi tidak ada jaminan kamu bisa mendapatkan syafaat atas dokternya itu. Orang tua kamu tidak ada jaminan orang tua kamu dapat syafaat di alam barzah maupun di akhirat nanti. Kira-kira kalian milih yang mana? Kira-kira kalian pilih yang mana? Yang mantap. Pilih yang mana kalian? Yang kira-kira bisa memberi syafaat orang tua kamu. Bahasanya kamulah yang bisa mengantarkan, membimbing orang tua kamu masuk surga, ataukah kamu yang membimbing? Yang penting kaya raya, hidup kamu rumah kamu mewah, mobil kamu bagus, tetapi kamu tidak ada jaminan membimbing orang tua kamu masuk surga. Pilih mana kamu? Pilih mana? Pilih yang mana? Orang tua kalian pilih yang mana? Orang tua kalian pilih yang mana? Ya Allah, ya Allah. Ini masalahnya. Masalahnya karena kenapa orang tua enggan memikirkan pelajaran agama buat anak-anaknya belajar agama? Karena dirinya itu kurang percaya bahwa setelah mati itu ada alam barzah yang dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena dirinya kurang mantap bahwa nanti di akhirat ada surga, ada neraka. Kurang mantep masalahnya. Masalahnya apa? Kurang ya. Jadi karena kena penyakit kuman, kuman, terkena penyakit kuman, kumannya banyak, kurang naudzubillah summa naudzuh. Wa mislu hada wa mislu ilmil hisab, dan contoh lagi kata Imam Ghazali, perumpamannya seperti ilmu berhitung, ilmu matematika lah ya, ilmu berhitung. Wa ilmun nujum, dan ilmu tentang astronomi, ilmu perbintangan. Fa inna ilmal hisab, maka sesungguhnya ilmu hisab asraf, lebih mulia liwasaqati adillati wa quwwatiha, karena kokohnya dalil-dalilnya dan kekuatannya ilmu hisab ini. Wa fa in nusiba, jika dinisbatkan, fa in nusiba, maka jika dinisbatkan apa al-hisabu, ilmu perhitungan, ila tibi, pada ilmu kedokteran, karena maka ada apa at-tibbu, apa ilmu kedokteran, asraf, lebih utama, bi'tibari samratihi, dengan ibarat apa itu samroh, buahnya ilmu tib, bi'tibari samratihi, karena diibaratkan dengan buahnya ilmu kedokteran. Wal hisabu, dan ilmu perhitungan, asraf, itu lebih mulia, bi'tibari adillati, dengan apa itu bilangan atau dengan iktibar dalil-dalilnya ilmu perhitungan tadi. Wa mulahadati samrah, dan wa mulahadatu samrati, dan utawi melirik atau melihat apa itu daripada buah, aula, itu lebih utama. Walidhalik, karena itu, karena maka ada apa atibu, ilmu kedokteran, asraf, lebih mulia, wa ingkana, dan walaupun ada apa aksaru, kebanyakan ilmu kedokteran itu bitahmini, itu dengan perkiraan, dengan kir-kirnya, dikir, oh ini kir, kan tidak pasti betul ya, kir, begitu dikir, oh ya ini penyakitnya ini yang kayak mengguk-mengguk, ini berarti ini paru-paru, oh ini jantung, ini kan ilmu perkir-kirnya. Makanya ilmu kirnya, kir yang sudah dipelajari daripada para dokter itu. Wa bihadza, dengan ini, tubayyinu, menjadi jelas, anna asrafal ulum, maka sesungguhnya mulia-mulianya ilmu, paling mulianya ilmu itu ada al-ilmu billah, itu ilmu kepada Allah, ilmu yang berkaitan dengan Allah, bi'tibari al-ilmu billah. Wa malaikati, dan ilmu tentang malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubi, dan dengan kitab-kitabnya Allah, wa rusuli, dan ilmu tentang rasul-rasulnya Allah,
wal ilmu dan mengetahui bit-thariq dengan suatu jalan al-musil yang bisa menyampaikan ila hadhil ulum pada ini ilmu. Jadi yang paling utama berarti kalau dalam hal ini adalah yang paling utama ilmu adalah yang bisa mengantarkan kita, yang bisa mengantarkan al-musil, yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mengetahui ilmu-ilmunya yang berkaitan dengan Allah. Ilmu tentang apa itu thariqah, ilmu tentang bagaimana ilmu tauhid, ilmu bagaimana tentang tasawuf, bagaimana tentang thariqah, bagaimana cara berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya penting, ilmunya ini. Ya. Ilmu tentang bagaimana meyakini keimanan kita kepada malaikat dan kutub, wa rusul, ya, dan utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Fayaka, maka oleh karena itu kata Imam Ghazali, maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh menyukai, bersungguh-sungguh mengetahui terhadap ilmu-ilmu ini. Ilmu-ilmu tentang ilmu tauhid, ya, ilmu tentang tasawuf, ilmu bagaimana kita membersihkan hati, bagaimana tentang ilmu syariat kita yang bisa mengantarkan ibadah dengan benar kita kepada Allah. Wa antahrisah, dan kalian bersungguh-sungguh, cara Jawa iku ngungseng atau ngungseng bersungguh-sungguh, illa alaihi, kecuali dengan ini ilmu. Tapi memang manusia, kata Imam Ghazali di dalam keterangan kitab yang lain, wa'lam anna nas fi talabil ilmi fi salasati ahwal. Ketahuilah bahwa manusia itu memang cara untuk mencari ilmu itu ada 3 macam. Perhatikan, manusia itu orang mencari ilmu itu ada 3 macam, kata Imam Ghazali. Rajulun talabal ilma liyattakhidhu zadahu ilal ma'ad. Yang pertama, kata Imam Ghazali juga dalam kitab apa itu Maraqil Ubudiyah, ada seorang laki-laki, ada seseorang belajar ilmu agama itu agar dirinya bisa menjadikan bekal dirinya untuk kehidupan abadi, kehidupan setelah kematian ini. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang mati itu hakikatnya, orang mati itu hanya pindah alam saja. Badan kita ini sesungguhnya adalah menjadi penghalang diri kita. Badan kita. Setelah mati, roh kita tidak ada mati. Manusia itu kalau sudah mati, rohnya sama sekali tidak mati. Paham? Jadi orang kalau sudah mati, sudah dicabut nyawanya, jasadnya itu sudah dikuburkan, maka rohnya itu bahkan justru terbebas, bisa terlepas daripada yang menghalangi dirinya itu, Jadi hijab yang menghijab dirinya itu adalah dirinya. Yang menghijab dirinya itu adalah dirinya. Apa itu? Jasad kita ini. Sehingga kalau umpamanya orang yang meninggal dunia sama sekali. Jadi kita itu kalau sudah mati, rohnya itu bisa berkelana. Makanya kita diajari Fatihah kepada Nabi, Fatihah kepada wali-wali. Mereka semuanya itu bisa bahasa kita itu bisa online, kita Fatihah di sini para wali-wali Allah, Nabi itu bisa online, bisa mengerti, bisa mengakses. Kita ini bisa mengakses, kita bisa terakses oleh mereka semua, wali-walinya Allah yang ada di alam semesta yang sudah wafat. Karena mereka tidak mati, rohnya sama sekali tidak mati. Yang mati itu dirinya hanya terlepas dari jasadnya. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, orang kalau sudah mati itu baru dia bangun dari tidurnya. Jadi kalau kita masih hidup, masih begini, ini dikatakan oleh Rasul tidur. Tapi kalau orang sudah mati, justru dirinya bangun dari tidurnya. Bisa mengerti? Kalau kamu sekarang punya kakek nenek, kamu fatihai, kakek nenek kamu masih hidup, kamu punya orang tua, kamu fatihai dari sini kepada bapak ibuku yang ada di rumah, semoga diberi sehat lahir batin. Al-Fatihah. Kamu tanya, Pak, tadi malam dapat kiriman dari saya, tahu apa tidak, Pak? Kiriman apa, Nak? Saya tadi malam baca Fatihah 100 kali untuk bapak dan ibu di pondok pesantren. Tanya kira-kira bapak ibu kalian paham apa tidak? Paham apa tidak? Tidak paham, karena dirinya masih tidur.
Tapi kalau bapak ibu kamu sudah meninggal dunia, kamu fatihai, itu mereka langsung bisa mengakses, mereka bisa menerima langsung. Oh, alhamdulillah aku dikirimi Fatihah anakku yang ada di pondok pesantren. Ya, paham? Jadi kalau kamu sudah mati itu justru mengerti. Orang yang baca Fatihah di seluruh dunia, dia akan mengerti. Oh, alhamdulillah anak dapat kiriman Fatihah dari si A, B, C, C. Tapi kalau masih hidup, tidak ada yang tahu. Fatihah kepada bapak ibuku, Fatihah kepada guru-guru, tidak tahu. Tapi tercatat secara rohaniah. Nanti kalau kamu sudah mati, baru kamu tahu, oh ya, dulu aku dapat kiriman Fatihah ini, terima kasih dari ini. Tapi kalau kamu masih hidup, tidak ngerti. Tapi mereka tidak ngerti, sama-sama hidup. Tapi kalau sudah mati, justru mengetahui. Nah, inilah sesungguhnya orang tua harus paham ini. Anak-anaknya harus diajari yang seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini, agar mereka mempersiapkan anak-anaknya ini supaya bisa menjadi punya ilmu yang bisa menjadi bekal kehidupan akhiratnya, yang bisa mengantarkan orang-orang tuanya, membimbing orang tuanya masuk surga. Jangan sampai punya anak justru membimbing orang tuanya masuk naudzubillah summa illa wajal wadal akhir fada minal faizin. Orang yang bersifat seperti ini, kalau dia mencari ilmu, kamu mau sekolah mana? Sekolah yang di pesantren. Di pesantren ada sekolahnya. Oh iya, orang yang seperti ini dalam keterangan kitab ini termasuk orang-orang al-faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang sing bejo kemayangan, orang-orang yang bejo kemaya, yang bisa mengantarkan anak-anaknya belajar di pondok sambil sekolah. Sekolah itu sambilan. Sekolah itu sambilan, paham? Yang penting adalah ilmu yang bisa al-musil ilallah, yang bisa mengantarkan kita semakin takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Kalian termasuk memilih orang-orang yang beruntung ini atau orang-orang yang rugi? Al-fa'i, amin Allahumma. Yang kedua adalah warajulun talabalu yasta'inu ala hayat yang ajilah. Yang kedua, seseorang yang belajar ilmu agama itu motivasinya adalah untuk kehidupan yang sangat sebentar di dunia ini. Al-hayatul faniyah, ayat kehidupan yang sangat fana, kehidupan yang segera mati. Ya, al-hayatul faniyah, kehidupan di dunia ini. Wayana lebih alizal wajah, yang dia memotivasinya dengan dia sekolah, dengan dia mencari ilmu itu adalah untuk supaya dimuliakan, mempunyai kedudukan, punya harta benda. Wa alimun bidzalika mustasirun fi qalbi ruqa'atu hal wa hasad maqsid. Dan dia itu terkena penyakit hati. Ya, orang-orang seperti itu terkena penyakit virus hati. Wa hissihi al-maqsadi, dan sangat hinanya tujuannya itu. Kalau motivasinya hanya untuk dunia yang sangat sebentar, yang sangat fana, motivasi kaya, bisa makan, bisa punya kedudukan, hanya untuk ini aja, maka itu adalah tujuan. Niat seperti itu adalah niat yang sangat hina. Itu niat yang sangat hina. Fahada minal mukhatirin. Orang-orang yang punya motivasi tujuannya seperti ini termasuk orang-orang yang berisiko tinggi. Mukhatirin itu orang-orang yang berisiko tinggi, resikonya sangat berat. Apa ya berisiko tinggi itu? Ya, satu contoh ini berisiko tinggi. Kamu punya anak pramugari sama punya anak jadi kondektur bis. Itu resikonya berat mana? Berat mana kira-kira? Pramugari resikonya berat. Kalau bis tabrakan mungkin yang mati 1-2, tidak semuanya ya. Tapi kalau pesawat mati kabeh ya, semuanya hancur berkeping-kep. Walaupun gayanya masya Allah, pakaiannya wah itu yang cari-cari apa itu pramugari kan yang begitu yang dicari, iya Pak ya. Tapi itu resiko tinggi, mati, kecelakaan, mati semuanya. Tapi ada pekerjaan, jadi kasir, jadi penjaga toko, resikonya berat apa tidak? Paling-paling konslet kabur, listriknya apa itu kebakaran, kabur lari, bisa cari. Tapi kalau jadi pramugari resiko
resiko tinggi, kecelakaan, mati semuanya. Betul apa betul? Lah orang yang punya tujuan motivasinya duniawi seperti itu, mukhadirin, itu orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang sangat berbahaya atau beresiko tinggi. Fa inna ajalau, karena ajilnya apa itu yang dunianya itu adalah ajalu qabla taubah. Karena yang paling dibahayakan itu kalau dirinya mati sebelum taubat. Ini tidak terang. Kalau yang dikhawatirkan itu matinya sebelum taubatan nasuha. Khifa alaihi min su'il khatimah. Kalau motivasinya hanya duniawi, anakku, kenapa kamu sekolahkan? Anakku supaya jadi tentara. Begitu saja. Ya, supaya dapat makan, supaya dapat jabatan, kedudukan. Anakku kenapa? Supaya jadi apa itu presiden. Gitu saja. Ya, kalau motivasinya begitu tuh khifah alaihi apa yang sangat dikhawatirkan apa itu alaihi minasuil khatimah. Yang sangat dikhawatirkan dirinya mati dalam keadaan sul khatimah kalau dirinya belum apa itu taubah sebelum apa itu hululil ajal. Wa in wafaqat taubah, jika memang Allah memberikan anugerah pertolongan dirinya bisa taubah sebelum hululil ajal, datangnya kematian, wadhafa ilal ilm, dan disandarkan ilmunya untuk beramal, dan watadaraka ma farrata alaih, dan disusuli apa-apa yang terlepas darinya, amal-amal kejelekannya itu, maka kalau seperti itu maka orang ini bisa diampuni oleh Allah. Fa inna ta'ibna dzan kamal ladan balik, seperti orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang tidak punya dosa sama sekali. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, rajulun salisun istahwada 'alaihi syaitan. Yang ketiga ini orang yang benar-benar sudah tertipu oleh setan. Fattakhadha ilmuhu, maka dia mengambil ilmunya itu memang hanya untuk memperbanyak harta bendanya, hanya untuk hubbud dunya, hanya untuk mencari pengikut-pengikut saja, hanya motivasinya duniawi faqat. Maka orang yang seperti ini bahkan dirinya kadang-kadang tidak memikirkan mana halal mana haram, diembat semuanya. Pokoknya yang penting kaya, dapat uang, dapat jabatan, dapat kedudukan, tidak tahu halal dan haram. Motifnya hanya untuk duniawi, memperuntukkan nafsu-nafsunya. Maka yang seperti ini sungguh, kata Imam Ghazali, kadang-kadang orang seperti ini ngomongnya baik-baik, ngomongnya masya Allah, kalau bicara baik-baik, bicara baik, tapi perilakunya sangat jahat. Hatinya dipenuhi dengan apa itu, di dalam keterangan di sini adalah apa itu orang-orang seperti ini dikatakan Imam Ghazali adalah apa itu seperti apa bimakan ilati sabisimatul alam atau wal ma'a taqallubihi, taqallub di bahasanya Imam Ghazali, ma'a taqallubihi, beserta kayak anjingnya orang itu. Taqallub itu seperti orang yang begitu apa ya, orang yang sangat apa itu haus lah, haus dunia, ma'a taqallubi ala dunya, seperti anjing yang memperebutkan apa itu, apa memperebutkan dunia. Masya Allah, kata Imam Ghazali, kalbun itu kan anjing, tapi maka tahu seperti sifatnya anjing yang berebut makanan. Naudzubillah summa naudzu, zahiran wa batin. Maka orang seperti ini, kata Imam Ghazali, minal halikin, termasuk orang-orang yang hancur, orang-orang yang musnah, orang-orang yang cilaka, orang-orang yang celaka mencit. Wa minal hamqa al maghrurin, dan termasuk orang-orang yang dungu, al maghrurin, yang tertipu. Hamqa itu dungu itu idiot itu setengah uteke. Idiot, bahasa Jawa kumprung, minal hamqa kumprung al maghrurin, yang tertipu, orang dungu yang tertipu. Idzir raja munqatiun, karena harapannya terputus daripada taubatnya, li dhannihi, karena dia punya persangkaan dirinya orang-orang baik. Wa huwa ghafil an qouli ta'ala, dia lalai dari firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, bagaimana kamu mengucapkan apa-apa yang tidak kau lakukan? Apa? Taqulun, kau berbicara tapi kamu justru tidak melakukan, ma la taf'alun, apa yang tidak kau. Iso dakwah tapi ora iso nglakoni, ya. Iso ngomong tapi ora iso nglak. Wa huwa mimman qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku, kata Rasulullah, min ghairi dajjal, dari selainnya dajjal, ada yang lebih aku takutkan pada diri kalian semuanya minad dajjal, daripada dajjal. Kata Rasulullah, aku kepada kalian semuanya, umatku, kata Rasulullah, ada yang lebih aku takutkan daripada dajjal yang menakutkan itu. Terus tanya, ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Baikil, wa man huwa ya Rasulullah? Faqala ulama su, yaitu ulama-ulama su, ulama-ulama jelek, ngewalim, pinter, S1, S2, profesor, doktor, tapi motivasinya duniawi, motivasinya untuk duniawi, motivasinya memperturutkan nafsu, hanya untuk uang, hanya untuk kedudukan, hanya untuk jabatan, dan lain sebagainya. Dan naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal seperti ini. Amin Allahumma. Allah hadana Allah kumajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.